Shalom, selamat siang untuk seluruh grup praktikum pajak dari AD1 sampai ke AD13 untuk grup eksekutif. Ini kita sudah memasuki minggu ke-13, pertemuan ke-13 untuk mata kuliah praktikum pajak. Di pertemuan ke-13 atau bahkan mungkin ada di grup AD10 saya sudah memberikan tugas akhir pertama, tugas akhir kedua yang akan dikerjakan hingga sampai pertemuan terakhir. Jadi di dalam modul tersebut itu saya sedikit akan menerangkan apa saja yang perlu kalian lakukan. Di modul pertama, kalian lihat di situ ada soal mengenai kasus perusahaan yang bernama PT Utribut Kenangan. Di dalamnya berisi informasi mengenai data identitas perusahaan, kemudian kalian abaikan hal-hal yang berkaitan dengan PPh 21. Kalian abaikan itu karena itu sudah kita bahas di pertemuan pertama dan ke-7 di Meet sebelumnya, jadi itu kalian abaikan saja. Tetapi yang perlu kalian amati atau soroti dalam hal ini adalah daftar nama pelanggan dan daftar nama supplier, ya, daftar nama pembeli dan daftar nama penjual. Nanti hal ini akan berkaitan dalam hal pengisian formulir PPN, yakni formulir apa? Ya, formulir 1111A2, 1111B2, 1111AB, dan pengisian SPT untuk masa PPN, dan kemudian pengisian SSP jika itu kasusnya yang terjadi adalah kurang bayar. Nah, pada pertemuan kita minggu yang lalu dan 2 minggu sebelumnya itu sudah ada saya lengkapi dengan 3 video, ya. Nah, kalau untuk bagaimana Bu yang kami lakukan ketika kami harus mengerjakan soal yang berkaitan dengan PPN itu, di sana disebutkan ada masa Januari sampai April. Jadi tugas kalian adalah kalian diminta untuk menghitung berapa PPN dan apa yang terjadi, PPN kurang bayar lebih bayarkah di setiap masa. Misalnya di Januari, ya, saya kasih bocoran soalnya ya. Untuk Januari itu nanti kasusnya yang terjadi adalah PPN kurang bayar. Ya, jadi lebih besar pajak keluaran dari masukan. Jumlahnya sekitar 1.500.000-an. Oke. Nah, kemudian tugas kalian berikutnya adalah silahkan kalian isi formulirnya sesuai dengan video yang sudah saya berikan pada pertemuan minggu ini atau pada pertemuan minggu yang lalu, ya, video mengenai pengisian formulir AB, A2, B2. Kemudian setelah itu kalian akan melanjutkan dengan melakukan pengisian SPT. Nah, kalau dia kejadiannya adalah kurang bayar, maka ada kewajiban untuk menyetorkan ke negara. Kalau kita setor pajak, kita menggunakan formulir apa? Ya, kita menggunakan formulir SSP. Maka kalian akan diminta untuk mengisi formulir SSP. Ya, formulir SSP atau surat setor pajak itu sudah saya berikan. Sebelumnya pun pada pertemuan PPh 21 formulir itu sudah tersedia. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, yang mana formulir SSP? Itu kalau ditanyakan kembali ke saya itu hal yang tidak wajar lagi kalian tanyakan. Kenapa? Karena pada pertemuan kita minggu sebelum ujian Meet itu SSP selalu saya lampirkan ketika kita mau mengisi formulir. Apakah itu PPh 21, 23, kan pasti PPh pasal 4 ayat 2, ya. Demikian untuk penjelasan hari ini. Untuk pertemuan kita 2 minggu ke depan, pertemuan ke-14 kita masih ketemu. Saya dengar tadi berita di kampus bahwasanya kita masih masuk sampai hari ke-23 bulan ini, ya, masih masuk sampai tanggal 23 kalau saya tidak salah. Tapi kita lihat pengumuman informasi resmi dari universitas, ya, terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru. Oke, kalau kita masih masuk berarti kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Dan lebih efektif saya rasa jika kuliah itu dilaksanakan dengan pemberian tutorial melalui video. Karena kalau saya kuliahnya melalui Zoom atau Jimit, itu sebagian besar, ya, sebagian besar atau hampir tidak ada yang tertarik untuk mengikuti perkuliahan, ya, sudah berani, sudah menantang. Ya, tapi ingat ada catatan nanti dari ketua kelasnya masing-masing, catatan siapa yang rajin mengikuti kuliah selama ini. Lalu yang kedua, ya, saya lihat bagaimana perjalanan kalian mengikuti perkuliahan baik secara video YouTube yang saya berikan streaming, kemudian apakah diikuti atau tidak. Ternyata ya dari sekian jumlah mahasiswa saya 28 orang, ada satu kelas ada 27, yang paling sedikit grup AD7 hanya sekitar 18-an orang.
itu videonya hanya baru ditonton 75 kali penayangan. Saya bukan minta follower, saya bukan minta di subscribe, tetapi saya himbau supaya semuanya dapat melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan baik. Saya tidak bisa memonitor siapa-siapa saja, ya, siapa-siapa saja kalian itu yang sudah menonton atau tidak, kan tidak terdeteksi itu ya di YouTube. Tapi saya tahu, oh ternyata kalian itu memang sama saja, apakah dia kuliah Zoom, Jimit, ataukah Google Class, ataukah video, memang kalau dasarnya memang malas ya malas. Ya, jadi mohon diperhatikan untuk 2 minggu terakhir perkuliahan kita, karena sebelum ujian nanti akan saya review. Jadi kalau misalnya keluar nilainya tidak sesuai dengan harapan, ya harap introspeksi diri. Sudah benarkah saya, layakkah saya untuk menyanggah nilai saya kepada Ibu Lena? Karena saya selama ini kuliahnya aut-autan. Jadi tidak ada nanti saya terima ada orang yang mau menyanggah nilainya karena dia merasa keberatan. Ya, jarang sekali saya terima itu. Dari sekian persentase jumlah mahasiswa yang saya ajar, baik juga dalam kuliah-kuliah daring ini, itu hanya 1-2 orang saja yang menyanggah. Berarti apa? Semuanya menerima hasil atau nilainya sesuai dengan harapannya. Jadi kalau nanti di UAS kalian ada yang dapat nilai D atau E, ya, ataupun misalnya pernah bermasalah sama saya sebelumnya ya di grup AD10, ya udah diterima saja ya keadaannya. Oke, demikian untuk hari ini. Saya akan memberikan kembali video tambahan untuk pertemuan kita di 2 minggu terakhir. Kalau ada yang kurang atau mungkin ada sesuatu yang perlu saya tambahkan penjelasannya, akan saya buat kembali tutorial video penjelasannya ya mengenai PPN pastinya, karena materi kita, ujian kita batasnya sampai PPN. Terima kasih untuk siang dan menjelang sore hari ini. Ya, kita semua sehat ya. Kita masih ketemu minggu depan. Tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daringnya. Tuhan berkati. Shalom.